Cinta Bernoda Darah, Jilid 4 Bagian 1. Bok Liong tertawa terbahak-bahak, lalu terheran-heran. Seingatnya, baru kali ini ia bisa tertawa sampai begitu keras, sampai kedua matanya basah. Benar-benar mengherankan, apa yang terjadi dengan dirinya? Abis, aku harus menyebut bagaimana? Ah, kau betul, kau menyebutku Towako. Kalau begitu, kau adikku, moi-moi. Nah, begitu baru enak bicara. Terhadap seorang tuan, mana aku sudi mengobrol begini? Lain lagi kalau terhadap seorang kakak. Maksudmu, terhadap seorang sahabat baik, seperti kakak sendiri, potong Bok Liong. Sama saja, apa bedanya? Towako, kulihat tadi ilmu silatmu juga hebat sekali. Siapakah gurumu? Kalau orang lain yang menanyakan hal ini, tentu Bok Liong takkan mau menerangkannya. Selama ia berkecimpung di dunia Kang Ou, hanya beberapa orang tokoh besar saja yang tahu murid siapa pemuda lihai ini. Akan tetapi, terhadap Lin Lin yang sekaligus sudah merobohkan jantung dan menawan hatinya, ia tidak berani berbohong, apalagi tidak menjawab. Ia takut kalau gadis yang sekarang sudah jinak dan baik kepadanya ini akan mengamuk lagi dan memusuhinya. Tidak ada malapetaka baginya, di saat itu, yang akan lebih besar dan hebat daripada dimusuhi Lin Lin. Nona, Lin Moi atau adik Lin. Guruku terkenal dengan namanya yang sederhana sekali. Malah sesungguhnya, orang lain termasuk aku sendiri tak pernah mengenal namanya, karena ia hanya memperkenalkan si atau nama keturunan, yaitu si Gan. Karena inilah, maka di dunia Kang Ou ia dikenal sebagai Gan Lopek atau Empek Tua Gan. Senyum di bibir Lin Lin melebar. Gan Lopek, hai hik, badut tak pernah mandi yang pantatnya besar, kumis dan jenggotnya dijadikan sarang semut, paling takut melihat cacing dan ular. Hai hik, geli hatiku kalau mengenangkan dia. Lin Lin menutupi mulut dengan tangan kiri untuk menyembunyikan tawanya. Bok Liong membelalakan kedua matanya yang lebar. Apa, kau pernah melihat suhu? Lin Lin menggelengkan kepala, menahan kekehnya. Agak lama baru dia dapat bicara. Aku hanya mendengar ceritanya dari kakek gundul pacul. Wah, kakek dan aku tertawa-tawa sampai perutku menjadi keras, dan kakek jatuh terguling dari atas cabang pohon. Kembali Lin Lin tertawa terkekeh-kekeh. Diam-diam Bok Liong menjadi tak senang hatinya, karena merasa betapa suhunya, orang yang ia anggap paling hebat di dunia ini, menjadi buah tertawaan. Sungguh pun ia cukup mengenal suhunya sebagai orang yang luar biasa anehnya, dan kadang-kadang membuat lelucon yang luar biasa. Kau pernah mendengar cerita tentang suhu? Dan kakek gundul pacul yang menceritakan itu, apakah dia jatuh dari cabang pohon terus mati? Tiba-tiba suara ketawa Lin Lin terhenti. Dia, mati jatuh dari cabang? Ah, Towako, kau benar-benar tidak mengenal dia. Dialah yang menurunkan ilmu serba kosong kepadaku. Dia orang sakti seperti dewa, mana bisa mati jatuh dari cabang? Bok Liong benar-benar tidak mengerti. Luar biasa sekali darah ini, pikirnya. Kalau kakek gundul pacul itu mengajar ilmu, berarti kakek itu guru si Nona. Akan tetapi, kenapa Nona ini menyebutnya gundul pacul, sebutan yang seakan-akan mengejek dan memandang rendah? Ah, kalau begitu beliau seorang sakti? Siapakah beliau itu? Atau kau juga tidak tahu namanya? Tentu saja aku tahu. Dia disebut Kim Lun Seng Jin. Kenapa kau, Liong Towako atau kakak Liong? Lin Lin heran melihat pemuda itu meloncat seperti dipagut ular dan matanya menjadi amat bundar dan lebar. Kim Lun Seng Jin, beliau itu gurumu kah? Tanya Bok Liong. Kembali Lin Lin menggelengkan kepala. Bukan guruku. Dia sahabat baikku. Makin heranlah Bok Liong, masa kakek sakti yang amat terkenal di dunia ini, yang tingkatnya sekelas dengan gurunya, menjadi sahabat baik gadis ini. Tapi kau bilang tadi bahwa kau menerima ilmu darinya. Kan itu berarti bahwa dia gurumu. Bukan, hanya kenalan biasa saja, tapi ilmunya serba kosong memang boleh juga. Lin Lin bersikap seakan-akan hal itu merupakan hal yang bukan apa-apa baginya. Sikap ini sengaja ia pasang, karena melihat betapa Bok Liong terheran-heran dan agaknya amat menjunjung tinggi Kim Lun Seng Jin. Serba kosong, aneh sekali nama ilmu itu. Tapi, Lin Moi, aku percaya bahwa ilmu yang diturunkan oleh Kim Lun Seng Jin tentulah hebat bukan main. Ah, maafkan kalau tadi aku bersikap kurang hormat. Siapa mengira bahwa kau adalah sahabat baik Kim Lun Seng Jin Lo Qianwei atau orang tua gagah? Pantas saja beliau bisa bercerita tentang suhuku. Senang sekali hati Lin Lin. Kebanggaannya bukan main, sehingga ia mengangkat dadanya yang sudah membusung.
Karena senangnya, ia ingin memberi sekadar hiburan kepada Bok Liong dengan kata-kata manis. Tapi kakek berkata bahwa biarpun Gan Lopek itu orangnya lucu dan merupakan seorang badut besar, namun kepandaiannya hebat. Maka sekarang, melihat kepandaianmu, aku percaya akan kesaktiannya. Sekarang Bok Liong teringat dan matanya menatap ke arah pedang yang tergantung di pinggang Lin Lin. Tadi ia amat terkejut ketika mendengar ucapan Cheng Hiewesio tentang pedang besi kuning. Ia mendengar pula tentang lenyapnya pedang pusaka itu dari gudang pusaka istana, dan ia tadi masih terheran-heran bagaimana pedang itu bisa terjatuh ke tangan Lin Lin. Betapapun pandainya Lin Lin, kiranya bukanlah hal yang mudah untuk dapat memasuki istana dan mencuri sebuah pedang pusaka. Akan tetapi, sekarang terbukalah rahasia itu. Kalau gadis itu pergi bersama seorang sakti seperti Kim Lun Seng Jin, soal memasuki istana dan mencuri pedang pusaka bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Akan tetapi, ia mulai mengenal watak Lin Lin dan karenanya ia tidak mau bertanya-tanya akan hal pedang itu, takut kalau Lin Lin akan menjadi curiga dan marah kepadanya. Sebaliknya, ia lalu bertanya, Lin Moi, setelah kita menjadi sahabat dan kenalan sekarang, bolehkah aku mengetahui apa yang kau kehendaki sehingga kau seorang diri sampai berada di tempat ini? Hendak pergi kemanakah kau? Ini memang merupakan pertanyaan yang dinanti-nanti Lin Lin. Gadis ini sudah mengambil keputusan untuk minta bantuan Bok Liong. Kakek gundul Kim Lun Seng Jin biarpun telah mewariskan ilmu dan mengajaknya ke kota raja, malah ke dalam istana dan mencuri pedang, namun tidak berhasil menolong dia mendapatkan musuh besarnya, juga kakak angkatnya. Setelah mendengar tentang sangkaan Kim Lun Seng Jin yang mengenal asal-usulnya dengan bangsa Khitan, makin besar keinginan hatinya untuk bertemu dengan Bu Song, karena dialah satu-satunya orang yang boleh diharapkan akan dapat menceritakan asal-usulnya. Karena, ketika ia diambil anak oleh Jenderal Kam, tentu Bu Song sudah besar dan dapat mengingat semua peristiwa di waktu itu. Liong Towako, sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, lebih dulu kau jawablah. Apakah kau akan suka membantuku? Tentu saja, dengan segala senang hati aku akan membantumu. Apakah yang dapat kulakukan untukmu, Moi Moi? Tanpa syarat? Tanpa syarat bagaimana? Tentu saja. Aku harus mendengar dulu apa urusanmu itu dan apa yang harus kulakukan. Bibir manis itu cemberut, tapi bagi Bok Liong malah tampak makin manis. Kalau begitu, tak usah kau membantuku. Ucapanmu itu menyatakan bahwa tidak sepenuh hatimu kau berniat membantuku. Kalau sepenuh hati suka membantu, tentu tidak akan bertanya-tanya lagi, apa saja urusannya, tetap akan suka membantu. Merah muka Bok Liong mendengar celahan ini, dan diam-diam ia harus akui bahwa ucapan gadis ini, biarpun terdengar seperti mencari menang sendiri, namun ada benarnya juga. Baiklah, aku akan membantumu. Akan tetapi, Moi Moi, kau tentu tahu bahwa biarpun untuk kau sendiri, terpaksa aku tidak mau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Ringkasnya, aku tidak mau membantu pihak yang melakukan kejahatan. Bok Liong terpaksa menghentikan kata-katanya, karena seketika Lin Lin menjadi marah sekali. Gadis ini berdiri tegak, mengedikkan kepala, kedua tangan di pinggang, pandang matanya keras. Sudahlah, kita tidak jadi bersahabat. Aku tidak sudi bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepadaku, sedangkan aku amat percaya kepadamu. Tubuhnya membalik dan berkelebat pergi. Bukan main kagetnya hati Bok Liong. Ia pun cepat mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Nanti dulu, Non, Moi Moi. Tunggu, mari kita bicara. Akan tetapi, Lin Lin tidak mempedulikannya, terus lari kencang. Karena ia mempergunakan ginkang dari Kong In Ban Kin, tentu saja larinya cepat sekali, mengalahkan kuda betina yang kabur dikejar kuda jantan. Dan Bok Liong sampai berkeringat, karena harus mengerahkan seluruh tenaga mengejar. Lin Moi, tunggu dulu. Aku percaya padamu. Lin Lin mendengar derap kaki kuda. Kiranya Bok Liong, yang melihat betapa gerakan Lin Lin amat gesit dan cepat, kembali ke tempat tadi, meloncat ke atas punggung kudanya dan membalapkan kuda tunggangnya itu, melakukan pengejaran. Tapi ilmu lari cepat yang dipergunakan Lin Lin benar-benar luar biasa sekali. Kalau gadis itu sudah matang dalam melatih Kong In Ban Kin, kiranya pemuda itu biarpun berkuda takkan mampu menyusulnya. Sekarang pun sukar sekali Bok Liong dapat menyusul. Setelah berkejaran hampir 2 jam, dan mereka tiba di luar kota Pao Teng sebelah selatan kota raja, barulah Lin Lin tersusul. Hal ini pun hanya karena gadis itu kehabisan napas. Terpaksa ia berhenti dengan napas memburu. Sepasang pipinya menjadi merah seperti buah tomat, karena darahnya bergerak cepat setelah berlari selama itu.
Bok Liong cepat-cepat melompat turun dari atas kudanya dan menghadapi Lin Lin yang berdiri cemberut. Bok Liong kembali mengangkat kedua tangan memberi hormat, dan suaranya benar-benar penuh bujuk rayu. Adikku yang baik, Moi Moi yang baik budi, maafkanlah aku yang tolol. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau marah-marah kepadaku. Kalau kau suka menjelaskan, biarlah aku akan membunuh diri kalau memang aku berbuat dosa terhadapmu. Di dalam hatinya, Lin Lin tertawa geli dan mengira pemuda itu membadut. Akan tetapi, karena ia masih mendongkol, ia menjawab ketus, kau sudah tidak percaya kepadaku, mengapa masih memperlihatkan sikap bersahabat? Siapa bilang aku tidak percaya, Lin Moi? Aku percaya 1000% kepadamu. Percaya mati-matian dan bulat-bulat. Bok Liong sengaja bersikap jenaka, dan benar saja, darah yang memang pada dasarnya berwatak jenaka dan gembira itu sebentar saja sudah hilang marahnya. Kau bilang percaya hanya di mulut, tapi di hati kau menyangka aku akan melakukan hal-hal jahat dan akan menyeretmu ke dalam perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran. Bagus, ya, lain di mulut, lain di hati, berani sumpah tak berani mati. Kini tiba giliran Bok Liong yang tertawa geli di dalam hatinya. Entah dari mana darah ini memungut kata-kata sindiran yang merupakan istilah dalam panggung sandiwara itu untuk mengukur watak laki-laki. Wah, benar aku telah bersalah, Lin Moi. Akan tetapi sungguh mati bukan maksudku untuk tidak percaya kepadamu. Nah, sekarang bunuh dirilah. Aku ingin sekali lihat, kata Lin Lin sambil duduk di atas tanah, di bawah pohon. Peluhnya yang membasahi jidat dan leher diusapnya dengan sapu tangan sutera. Bunuh diri, apa maksudmu? Pakai tanya lagi? Kan kau sendiri yang tadi berjanji hendak bunuh diri kalau berdosa kepadaku. Nah, kau bunuh dirilah. Atau memang kau pun termasuk golongan yang berani sumpah tak berani mati? Waduh, masa kesalahan begitu saja dianggap dosa besar yang harus ditebus dengan nyawa? Lin Moi, harap jangan main-main. Biarlah, aku mengaku salah dan tidak akan banyak tanya lagi. Aku akan membantumu tanpa syarat dan tanpa tanya-tanya lagi. Sekarang katakan, apa yang dapat kulakukan untuk membantumu? Apakah kesukaranmu? Kata Bok Liong sambil duduk pula di atas tanah, berhadapan dengan Lin Lin. Kudanya yang juga tampak lelah itu beristirahat sambil makan rumput gemuk hijau di pinggir jalan, ekornya dikebut-kebutkan ke kanan kiri mengusir lalat. Kelihatan girang dan lega kuda itu setelah tadi berlomba lari. Kini wajah Lin Lin tampak sungguh-sungguh. Memang ia tadi mendongkol, akan tetapi tidak mendalam dan puaslah ia sudah dapat balas menggoda Bok Liong. Kini dengan suara serius ia berkata, Liong tuaku, sebetulnya pikiranku amat bingung. Aku mencari musuh besar tidak bertemu, mencari kakak angkatku juga tidak berhasil, malah kakak Busin dan Enci Sian Eng pun sampai sekarang tidak bertemu kembali denganku, entah lenyap kemana mereka itu. Tahulah sekarang Bok Liong bahwa gadis ini adalah seorang dara remaja yang hilang dalam arti kata terpisah dari dua orang kakaknya. Ia tidak memotong, melainkan menanti gadis itu melanjutkan penuturannya. Kami bertiga pergi meninggalkan dusun kami di kaki Gunung Chinlingsan dengan niat mencari musuh besar kami, juga mencari kakak angkatku yang semenjak kami lahir tak pernah kami temui. Celakanya, kami bercerai-berai dan aku mencari sendiri, dibantu oleh kakek gundul Kim Lun Seng Jin. Namun, hasilnya sia-sia belaka. Kakek gundul itu ternyata tidak becus membantuku, tak dapat membawaku kepada kakak angkatku, juga tidak tahu di mana adanya musuh besarku. Nah, sekarang aku minta bantuanmu, Liong Tuako, bantulah aku mencari mereka itu. Bok Liong tertawa. Hatinya lega bukan main. Ah, Lin Moi, kau ini memang suka bikin orang bingung. Kalau tadi kau bilang hanya bantuan seperti ini saja, tentu aku 1000 kali setuju. Akan ku bantu engkau, Moi Moi. Akan tetapi, tentu saja aku harus tahu lebih dulu siapakah gerangan mereka yang kau cari. Siapakah musuh besarmu itu? Aku sendiri juga tidak tahu. Akan tetapi menurut dugaan kami, dia adalah si suling emas. Tiba-tiba Bok Liong meloncat sampai 1 meter lebih. Mukanya berubah dan ia memandang kepada Lin Lin dengan bengong. Lin Lin juga meloncat dan membanting kakinya. Nah, kau kumat lagi? Apakah semua laki-laki memang pengecut sehingga begitu mendengar nama suling emas lantas menjadi ketakutan macam ini? Kau dan kakek gundul sama saja. Menjemukan benar. Wah, kau yang kumat, bukan aku, demikian suara hati Bok Liong. Akan tetapi, mulutnya segera berkata, jangan salah sangka, Lin Moi. Aku tidak takut, hanya terheran-heran. Kau agaknya tidak tahu orang macam apa dia itu, maka begitu mudah kau menuduh dia sebagai musuh besarmu. Lin Moi,
Suling Emas adalah seorang pendekar sakti yang dipandang tinggi oleh para tokoh bersih di dunia Kang Ou. Masa dia membunuh ayah bundamu? Lin Lin cemberut. Biar dipandang tinggi oleh semua orang di dunia atau dipandang tinggi oleh para dewa sekalipun, aku tidak takut. Ih, semua orang takut kepada Suling Emas. Sampai bagaimana sih kepandaiannya? Ingin aku bertemu dengan dia dan mengajak dia duel atau adu ilmu sampai selaksa jurus. Bok Liong meraba-raba bawah hidungnya yang tidak berkumis untuk menahan tawa. Baiklah, Lin Moi, aku akan membantumu dan kurasa kalau diusahakan benar, bukan tidak mungkin aku akan dapat memperjumpakan kau dengan Suling Emas. Wajah yang cemberut itu seketika berseri, dan kembali Bok Liong merasa dadanya tergetar. Sekarang, demikian hebat ia terpengaruh sehingga jantung di dalam rongga dadanya berloncatan ke atas, kemudian jatuh kembali di tempatnya dalam keadaan terbalik. Mulutnya sampai ternganga ketika ia memandang wajah Lin Lin, sinar matanya sayu penuh keharuan. Baru kali ini ia menyaksikan sesuatu yang demikian indahnya sampai mengharukan. Akan tetapi, Lin Lin mana memperhatikan hal ini? Ia sudah terlampau girang. Cepat ia menyambar tangan Bok Liong, diguncang-guncangnya. Betul, Liong Tewako, kau bisa mencari dia? Ah, kakek gundul itu saja tidak becus. Di mana adanya Suling Emas, Liong Ko? Jauh atau dekat? Hayo kita segera pergi ke sana, ingin kupaksa dia mengaku tentang pembunuhan itu. Kembali Bok Liong tersenyum. Kini ia berani tersenyum dan ini memudahkan ia menahan tawanya mendengar kata-kata dan melihat sikap yang lucu ini. Benar-benar seorang darah lincah jenaka yang seperti seekor burung baru belajar terbang, tidak tahu tingginya gunung lebarnya lautan. Tidak begitu mudah, Lin Moi. Orang macam dia itu tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Akan tetapi, aku akan bertanya-tanya kepada tokoh Kang Ou. Aku mempunyai banyak kenalan di dunia Kang Ou, dan dari mereka kurasa, akhirnya kita akan dapat berjumpa dengan Suling Emas. Sekarang soal kedua, tentang kakakmu itu. Siapa dia dan bagaimana mungkin seorang kakak tidak pernah bertemu dengan adik-adiknya selamanya? Kakak angkatku itu bernama Kam Busong, akan tetapi ketika ia mengikuti ujian di kota raja 14 tahun yang lalu, ia memakai Siliu. Apakah kau bisa mencari keterangan tentang dia? Kam, Liu Busong, tak pernah aku mendengar nama ini, akan tetapi kalau 14 tahun yang lalu dia di kota raja, tentu saja aku tidak ingat lagi. Tentu aku masih kanak-kanak waktu itu. Akan tetapi, aku dapat mencari keterangan di kota raja tentang dia. Sekarang, kau hendak mencari yang mana lebih dulu? Kalau mencari kakakmu lebih dulu, kita kembali ke kota raja. Kalau mencari Suling Emas, tidak perlu kita ke kota raja. Lin Lin termenung. Kedua orang itu sama pentingnya. Akan tetapi, pertemuan dengan Kim Lun Seng Jin dan cerita tentang Putri Hitan amat menarik hatinya dan membuat ia ingin sekali segera mendengar pemecahan rahasia ini. Pula, kalau ia mencari Busong di kota raja, ada keuntungannya, yaitu sambil menanti datangnya Bu Xin dan Xian Eng. Mereka berdua itu pasti akan datang ke kota raja pula. Biar kita ke kota raja mencari kakak Busong lebih dulu, akhirnya ia berkata. Sekalian menanti munculnya Sin Ko dan Enci Xian Eng. Liong Tewako, kau baik sekali. Perlu kau kuperkenalkan dengan Sin Ko dan terutama dengan Eng Cici. Wah, dia itu gagah perkasa, ilmu pedangnya hebat, dan dia cantik sekali, Tewako. Setelah berkata demikian ia tertawa-tawa gembira. Merah muka Bok Liong. Hus, kau bicara apa ini? Kenapa kau bilang kepadaku tentang cicimu? Apa perlunya? Ih, kalau aku memuji kecantikan Enciku di depanmu, apa sih salahnya? Ia tertawa-tawa lagi dan matanya menggoda. Bok Liong tersenyum masam, hatinya mengeluh. Engkaulah yang cantik. Tidak ada wanita kedua di dalam dunia ini yang dapat menggerakkan hatiku seperti engkau, demikian suara hatinya. Baiklah, kita kembali ke kota raja. Akan tetapi sarung pedangmu itu harus diganti. Biar nanti kucarikan gantinya. Sarung pedang? Mengapa? Lin Lin meraba pedangnya. Moi Moi, tadi aku mendengar dari kata-kata Cheng Hye Wesio tentang pedang besi kuning yang hilang dari istana dan berada di tanganmu. Lebih baik sarungnya yang istimewa itu diganti, sehingga tidak akan dikenal orang. Lin Lin tersenyum. Memang inilah pedang itu. Kakek gundul dan aku yang mengambilnya. Wah, kalau kau ikut tentu senang sekali, Liong Tewako. Kami berdua menyikat habis semua masakan di dalam dapur istana. Wah, enak-enak, pendeknya, selama hidup belum pernah kau merasakannya. Sampai sakit perutku, terlalu kenyang, dan perut kakek itu menjadi busung. Dan kami menyamar seperti kucing.
Lin Lin terkekeh gembira, menutupi mulutnya, dan dengan suara terputus-putus diseling tawa ia menceritakan pengalamannya di istana. Bok Liong kagum bukan main. Kagum akan kehebatan Kim Lun Sengjin, juga kagum akan manisnya mulut yang bergerak-gerak bicara itu. Kemudian mereka berdua memasuki kota Paoteng, dan di sebuah toko senjata, Bok Liong membeli sebuah sarung pedang untuk pedang yang tergantung di pinggang Lin Lin. Kini pedang itu, tanpa ronce-ronce dan dengan sarung lain, tiada bedanya dengan pedang biasa, maka tentu tidak akan ada yang tahu bahwa itulah pedang besi kuning, pedang pusaka rampasan dari bangsa Khitan yang lenyap dari dalam gudang pusaka istana. Di kota Paoteng, Bok Liong mengajak Lin Lin memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar dan bersih. Hari menjelang senja, dan perut mereka telah lapar. Tanpa sungkan-sungkan Lin Lin menyetujui, dan seorang pelayan segera menyambut mereka dengan hormat. Apalagi ketika melihat pedang yang tergantung di punggung Bok Liong dan di punggung Lin Lin. Bok Liong bertanya, kau hendak makan apa, moi-moi? Apa sajalah, setelah makan semua itu, kiranya tidak ada makanan yang cukup enak bagiku. Ia mengernyitkan hidung. Bok Liong maklum bahwa yang dimaksudkan Lin Lin tentu masakan-masakan di dapur istana itu. Pelayan yang menanti pesanan mereka tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh nona yang cantik jelita dan gagah perkasa ini. Bok Liong memesan arak wangi, nasi putih, bakmi, bakso, dan beberapa macam sayur mayur lagi. Pesanan itu dilayani dengan cepat, sehingga beberapa menit kemudian mereka telah mulai makan dan minum. Kelahapan Bok Liong dan perutnya yang sudah amat lapar itu membuat Lin Lin dapat makan dengan enak juga, malah tidak kalah enaknya dengan masakan-masakan dapur istana ketika ia sudah kekenyangan. Bukanlah masakannya yang menjadi syarat mutlak untuk kelezatan, melainkan perut lapar. Perut lapar menyedapkan setiap makanan yang paling sederhana sekalipun. Suara orang bercakap-cakap riuh rendah memasuki restoran itu tidak menarik perhatian Lin Lin dan Bok Liong yang sedang enak makan. Juga ketika beberapa orang tamu memesan masakan dengan suara parau, mereka tidak menengok dan terus makan. Akan tetapi, karena 3 orang laki-laki yang baru datang itu duduknya di meja yang berhadapan dengan Lin Lin, mau tak mau Lin Lin dapat melihat mereka. Mendadak gadis ini meletakkan sumpit dan mangkoknya, kemudian ia bangkit dari tempat duduk dengan mata berapi. Bok Liong melihat keadaan gadis ini sambil menghirup kuah dari mangkok, menoleh lalu mengerutkan keningnya. Kiranya yang bercakap-cakap dan duduk mengelilingi meja itu adalah 3 orang laki-laki yang pakaiannya ditambal-tambal, pakaian pengemis jembel. SSSTTT, Lin Moi, tenang dan duduklah. Tak baik membuat ribut di restoran orang, bikin kacau dan rusak barang orang saja, bisiknya. Lin Lin sadar, menekan perasaannya, dan duduk kembali. Seorang pelayan yang sedang bersiap untuk mengambilkan pesanan 3 orang pengemis itu memandang penuh kekhawatiran dan curiga kepada Lin Lin. Akan tetapi, ketika melihat gadis ini duduk kembali, ia cepat-cepat pergi ke dapur. Tidak mengherankan apabila Lin Lin kaget dan marah melihat 3 orang laki-laki itu, karena mereka ini adalah 3 orang di antara para pengemis yang malam-malam mengeroyok dia dan 2 orang saudaranya. Sebaliknya, 3 orang pengemis itu agaknya tidak mengenal Lin Lin, dan hal ini pun tidak aneh. Mereka baru 1 kali saja melihat Lin Lin, ini pun di waktu malam dan dalam pertempuran. Apalagi ketika itu Lin Lin ditemani oleh Bu Xin dan Xian Eng, sedangkan sekarang hanya berdua dengan Bok Liong. Mereka adalah pengemis-pengemis yang dulu ikut mengeroyok kami, bisik Lin Lin. Bok Liong mengangguk-angguk. Gadis itu sudah bercerita tentang perselisihannya dengan para pengemis yang dipimpin oleh si Raja Pengemis It Gan Kai Ong. Mereka itu tokoh-tokoh Hui Hou Kai Pang atau perkumpulan pengemis harimau terbang, dan agaknya mereka datang sebagai tamu. Wilayah mereka bukanlah di Paoteng sini. Lin Moi, mari kita keluar. Bok Liong memanggil pelayan, membayar, dan mengajak Lin Lin keluar dari restoran. Lin Moi, malam ini kita sebaiknya bermalam di sini. Pengemis-pengemis itu mencurigakan. Pengemis-pengemis Hui Hou Kai Pang merupakan orang-orang kepercayaan It Gan Kai Ong. Mereka itu bekerja untuk kerajaan Wu Yue. Kalau datang ke dekat kota raja, tentu ada maksud-maksud tertentu, sebagai mata-mata. Aku akan membayangi mereka. Liongko, kenapa kau akan lakukan hal ini? Apa hubunganmu dengan urusan itu? Bok Liong memandang dengan sinar mata penuh perasaan ketika ia berkata, Lin Moi, seorang warga negara harus setia kepada negaranya. Demikian pula aku, harus setia kepada kerajaan Sung. Kalau aku melihat persekutuan yang membahayakan negara dan aku diamkan saja, bukankah itu berarti bahwa aku menjadi seorang pengkhianat? Tidak, Moi Moi,
takkan kudiamkan saja kalau orang-orang Hui Hou Kai Pang ini mempunyai niat melakukan sesuatu yang membahayakan negara. Kagum hati Lin Lin, sebagai anak angkat Jenderal Kam, seorang patriot sejati yang rela mengorbankan diri dan kebahagiaan demi negara, tentu saja ia tahu akan hal ini, dan ia dapat menghormati sikap ini. Malam hari itu, Bok Liong dan Lin Lin membayangi 3 orang pengemis yang memasuki sebuah rumah gedung kecil di sebelah timur kota Paoteng. Rumah ini jauh dari tetangga, pekarangannya lebar dan kelihatannya sunyi. Sebuah rumah kuno yang modelnya seperti rumah pesanggerahan bangsawan yang hanya ditinggali sewaktu-waktu saja. Bagi para penduduk Paoteng, rumah gedung mungil ini terkenal dengan sebutan Gedung Merah, karena memang cat rumah itu serba merah. Orang-orang hanya tahu bahwa rumah itu milik seorang bangsawan muda dari Ansui yang kadang-kadang saja datang ke rumah ini, di mana ia mempunyai beberapa orang wanita penghibur yang menjadi selir-selirnya. Kalau bangsawan muda itu datang, barulah tampak kesibukan di Gedung Merah ini. Tukang-tukang masak pandai dipanggil, rombongan penghibur, penari dan penyanyi, diundang, dan seringkali diadakan pesta oleh bangsawan itu bersama selir-selirnya, kadang-kadang ditemani beberapa orang tamu. Bangsawan muda itu bukan lain adalah Suma Boan, putra Pangeran Sumakong. Memang dia seorang pemuda penghambur nafsu dan uang. Sebetulnya, hanya kelihatannya saja Suma Boan merupakan seorang kongcu hidung belang yang menghabiskan waktunya dengan pelesir dan bersenang-senang. Padahal sebetulnya dia seorang muda yang penuh cita-cita. Tidak sia-sia ia menjadi murid orang sakti It Gan Kai Ong, karena tidak saja ia memiliki ilmu kepandaian tinggi, namun juga memiliki cita-cita setinggi langit. Sudah banyak tokoh-tokoh Kang Ou ia hubungi, dan ia menghimpun tenaga untuk sewaktu-waktu bergerak melaksanakan tujuan dan cita-citanya, yaitu menggulingkan kedudukan kaisar dan mengangkat diri sendiri menjadi penggantinya. Tentu saja cita-citanya ini masih merupakan rahasia dalam hatinya, dan kiranya hanya gurunya dan pembantu-pembantunya yang paling setia saja yang tahu. Orang lain hanya menganggap bahwa Suma Boan adalah seorang bangsawan, putra pangeran, masih sanak dengan kaisar, kaya raya dan royal di samping memiliki ilmu kepandaian silat tinggi. Maka dari itu, Bok Liong menjadi heran sekali ketika ia mengintai dari atas genteng Gedung Merah bersama Lin Lin. Ia melihat bahwa 3 orang pengemis itu mengadakan pertemuan dengan Suma Boan. Hal ini sama sekali tak pernah diduganya. Suma Boan, putra pangeran yang tinggal di Ansui itu, berada di sini. Benar-benar di luar dugaannya yang sejak dahulu berkelana. Bok Liong mengenal siapa adanya Suma Boan, murid It Gan Kai Ong yang lihai. Akan tetapi, ia sama sekali tidak tahu akan rahasia putra pangeran ini. Ia tidak menjadi heran karena Suma Boan berhubungan dengan pengemis, karena guru pemuda bangsawan itu adalah raja pengemis sendiri. Akan tetapi, yang membuat ia terheran-heran adalah munculnya pemuda bangsawan itu di Gedung Merah, karena tadinya ia mengira bahwa 3 orang pengemis itu hendak mengadakan persekutuan atau pertemuan rahasia dengan musuh-musuh kerajaan Sung. Maka ia kecewa dan memberi isyarat kepada Lin Lin untuk pergi dari situ.